Pada Injil Lukas 2 ayat 41-52 menceritakan tentang Yesus saat masih berusia 12 tahun. Injil ini sangat menarik untuk diulas. Tapi sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Saya Dominika Sipayung dari Paroki Sari Budolok. Pada masa itu, perayaan Paskah dirayakan setiap tahunnya, dan setiap perayaan Paskah tiba, Yesus, Maria, dan Yusuf selalu pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Paskah merupakan salah satu hari raya wajib orang Yahudi. Jadi sebagai keluarga Yahudi, keluarga Kudus juga pergi merayakan Paskah dengan cara mempersembahkan korban ke Yerusalem. Mereka berjalan dari Nazaret ke Yerusalem dan kembali lagi ke Nazaret nantinya. Namun, ketika mereka berjalan pulang dari Yerusalem, Yesus ternyata tinggal di Yerusalem. Mengapa Maria dan Yusuf tidak menyadari hal ini? Jadi, dalam perjalanan yang belum ada mobil ataupun bis seperti sekarang ini, wajar kalau jalannya beramai-ramai bisa dengan kaum kerabat ataupun tetangga. Dalam kondisi ramai seperti itu, anak tidak selalu berjalan dengan orang tuanya. Karena bisa saja mereka berjalan atau bermain dengan anak seusianya di dalam rombongan itu. Lalu, saat mereka tengah berjalan, mereka menyadari bahwa Yesus tidak bersama mereka. Hal itu tentu membuat Maria dan Yusuf sangat khawatir dan mereka mencari Yesus sampai 3 hari lamanya. Hal itu menggambarkan bahwa betapa peduli dan sayangnya Maria dan Yusuf kepada Yesus. Hal ini juga terfokus kepada Yusuf, di mana bahwa Yusuf tahu bahwa ia adalah bukan ayah kandung dari Yesus, namun ia menyayangi dan mengasihi Yesus sebagaimana seorang ayah kepada anaknya. Di zaman sekarang juga, sama seperti apa yang dirasakan dan dilakukan oleh Maria dan Yusuf pada Yesus, begitu jugalah yang dilakukan orang tua terhadap anaknya. Ketika orang tua tahu bahwa anaknya pergi tanpa pamit, atau bahwa anaknya tidak kunjung berada di rumah ketika sudah malam hari, orang tua cenderung merasa khawatir, dan ia akan segera berusaha mencari anaknya dengan menghubungi anaknya, menelpon teman-temannya, atau mendatangi tempat yang sering dikunjungi anaknya. Hal itu menunjukkan bahwa betapa orang tua menyayangi anaknya. Dan sesudah 3 hari lamanya, Maria dan Yusuf mencari Yesus. Akhirnya mereka menemukan Yesus berada dalam bait Allah yang sedang berbicara kepada alim ulama. Hal ini tentu sangat unik, di mana bahwa kita ketahui Yesus berusia 12 tahun, masih sangat muda. Ia berbicara dan bercerita kepada alim ulama yang dimana diketahui bahwa alim ulama adalah orang yang sangat bijaksana. Mereka juga mengatakan bahwa Yesus adalah anak yang sangat cerdas. Hal itu tentu unik, bukan? Lalu, melihat hal itu, Maria kemudian berkata, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian kepada kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Apa yang diucapkan Maria memiliki makna di mana bahwa ia merasakan cemas dan khawatir yang sangat besar terhadap Yesus. Lalu Yesus menjawab, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di rumah Bapakku?" Hal ini menjelaskan hubungan antara Yesus dengan Bapanya di surga, dan sebagai manusia, Yesus adalah anggota dari keluarga kudus, anak Maria dan Yusuf. Di sini juga menjelaskan bahwa Yesus harus melaksanakan peran ganda, di mana ia adalah seorang anak Allah dan ia adalah seorang anak manusia. Dan ia harus melaksanakan sebagaimana tugasnya sebagai anak Allah, juga sebagaimana tugasnya sebagai anak manusia. Pada akhirnya, Yesus pun ikut pulang bersama Maria dan Yusuf dan tetap hidup dalam asuhan mereka. Yesus menghormati dan menghargai Maria dan Yusuf yang telah menyayangi dan merawatnya dengan baik. Yesus tidak ingin mengecewakan orang tuanya, namun ia juga tetap harus melaksanakan tugasnya dan tinggal di rumah Bapaknya. Hal yang terjadi itu sama sekali tidak dimengerti dan dipahami oleh Maria. Namun dengan kerendahan hatinya, Maria menyimpan perkara itu di dalam hatinya. Meskipun tidak dimengerti mengapa hal itu terjadi, Maria berharap ia akan mengetahuinya suatu saat nanti. Sama seperti kita sekarang, ada banyak hal yang terjadi dalam hidup kita yang tidak kita mengerti. Tapi suatu saat nanti kita akan mengerti tentang hal itu.
Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermakna dan berguna untuk kita semua. Terima kasih.